Tentang rasa tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain bisa dienyahkan dengan menyadari bahwa Allah lah yang berkuasa menghamparkan bagi hati manusia, entah dengan menahan, entah dengan memberi. Tidak ada yang bisa memberi rezeki selain darinya. Siapa yang tamak terhadap milik orang lain, maka dia tidak terhindar dari kekecewaan. Jika mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak terlepas dari sifat meremehkan. Bagaimana mungkin dia meninggalkan apa yang ada di sisi Allah dengan mengharapkan sesuatu yang dusta dan rusak? Obat yang paling mujarab adalah membiasakan diri menyembunyikan ibadah dan menutup pintu agar tidak diketahui orang lain, sebagaimana pintu-pintu yang harus ditutup dari segala kekejian. Tiada obat penawar riya yang lebih mujarab daripada menyembunyikan amal. Memang, pada awal mulanya terasa agak berat, tetapi jika bersabar untuk beberapa saat dengan sedikit memaksakan diri, tentu tidak akan terasa berat lagi. Dan Allah pun pasti akan memberinya pertolongan. Hamba harus berusaha dan Allah lah yang akan memberinya taufik. Sasaran kedua untuk mengenyahkan riya dalam masalah ibadah adalah juga dengan belajar. Siapa yang mau berusaha menyalahkan sumber-sumber riya dan hatinya dengan sukarela menganggap dirinya hina di mata manusia, tidak memperdulikan pujian dan celaan mereka, tentu riyanya akan hilang sebab syaitan pun tidak akan meninggalkannya sekalipun pada saat ibadah. Bahkan, syaitan akan menawarkan bisikan-bisikan riya kepadanya jika di dalam hatinya lintas keinginan agar orang lain melihat ibadahnya. Maka dia harus mengenyahkan lintasan ini dengan berkata, apa urusanmu jika mereka tahu atau tidak tentang dirimu? Toh Allah lah yang mengetahui keadaan dirimu, lalu apa manfaatnya selain Allah untuk mengetahuinya? Jika terbesit keinginan untuk dipuji, harus diingatkan dengan bahaya riya yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, sehingga keinginan itu bisa dilawan dengan ketidaksukaan terhadap kemurkaan. Keinginan agar manusia yang mengetahui ibadahnya bisa menimbulkan syahwat, sementara kesadarannya tentang bahaya riya bisa membangkitkan rasa tidak suka. Pasal, rukhsah dalam kesengajaan menampakkan ketaatan dan rukhsah dalam menyembunyikan dosa serta kebencian manusia terhadap dosa dan kecelakaan mereka atasnya. Rukhsah tentang kesengajaan menampakkan ketaatan, maka ketahuilah bahwa menyembunyikan amal itu berfaidah menumbuhkan keikhlasan dan keselamatan dari riya, sedangkan menampakkannya bisa mendatangkan faidah agar diikuti orang lain dan mendorong manusia kepada kebaikan. Toh di antara amal-amal itu memang ada yang tidak bisa disembunyikan seperti haji dan jihad. Orang yang menampakkan amalnya terlebih dahulu harus mengawasi hatinya hingga di dalamnya tidak ada kecintaan kepada riya yang tersembunyi. Tetapi, tindakannya itu diniatkan agar diikuti orang lain. Orang yang lemah tidak boleh menipu dirinya sendiri dalam masalah ini. Sebab, perumpamaan orang yang lemah itu seperti orang yang akan tenggelam dan hanya bisa sedikit berenang. Lalu, dia melihat beberapa orang lain yang juga akan tenggelam karena merasa kasihan kepada mereka. Dia pun berenang menghampiri mereka, lalu mereka bergayut kepadanya. Akhirnya, tak ada seorang pun di antara mereka yang selamat. Sedangkan orang yang kuat dan sempurna keikhlasannya, dia tak memperdulikan keadaan dirinya di hadapan manusia. Pujian dan celaan mereka sama saja baginya. Maka tidak ada salahnya dia menampakkan amalnya, sebab menganjurkan kepada kebaikan merupakan suatu kebaikan. Yang demikian ini pernah diriwayatkan dari sekumpulan kaum salaf bahwa mereka bisa menampakkan sebagian dari keadaan mereka yang mulia agar diikuti, seperti perkataan sebagian di antara mereka kepada keluarganya menjelang ajalnya. Janganlah kalian menangisiku karena sejak masuk Islam aku tidak pernah mengucapkan suatu kesalahan. Abu Bakar bin Iyas pernah berkata kepada anaknya, janganlah engkau mendurhakai Allah di ruangan ini, karena di ruangan ini aku pernah menamatkan bacaan Al-Quran sebanyak 12.000 kali. Sedangkan rukhsah menyembunyikan dosa yang tidak diketahui orang lain, saat dia melakukan suatu kedurhakaan, maka seharusnya dia tetap menutupi dan merahasiakannya. Memang boleh jadi ada orang yang beranggapan bahwa menutupi kesalahan termasuk riya, yang benar tidaklah begitu. Sebab Allah tidak suka ditampakkannya kedurhakaan dan suka ditutupinya kedurhakaan. Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa melakukan sebagian dari hal-hal kotor ini, hendaklah dia bertabir dengan menggunakan tabir Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia durhaka dengan melakukan suatu dosa, hatinya tetap harus diisi dengan kecintaan kepada apa-apa yang dicintai Allah. Karena yang demikian ini bisa membangkitkan kekuatan iman. Dia juga harus tetap membenci dosa yang dilakukan orang lain, karena hal ini juga terpengaruh terhadap kebenaran di dalam hatinya. Dia juga harus membenci celaan orang lain yang ditunjukkan kepada dirinya, selagi hal itu mengganggu hati dan akalnya untuk taat kepada Allah. Sebab tabiat manusia itu tentu merasa terganggu terhadap celaan. Atas dasar ini pula dia harus membenci pujian jika pujian itu membuatnya lalai untuk mengingat Allah dan membuat hatinya terlena. Ini juga merupakan tanda dari kekuatan iman.
meninggalkan ketaatan karena takut terhadap riya, maka jika yang mendorongnya di luar agama, maka ketaatan itu harus ditinggalkan karena itu merupakan kedurhakaan yang tidak bisa disebut sebagai ketaatan jika yang mendorongnya termasuk agama. Dan itu dilakukan karena Allah secara tulus, maka amal itu tidak boleh ditinggalkan sebab pendorongnya termasuk agama. Begitu pula jika seseorang meninggalkan suatu amal karena takut dikatakan dia hanya ingin mencari muka, tidak boleh meninggalkan amal yang termasuk agama itu karena ini termasuk tipu daya syaitan. Ibrahim An-Nakhai berkata, jika syaitan mendatangimu ketika engkau sedang sholat, lalu ia berkata dia hanya mencari muka, maka justru panjangkanlah sholatmu. Tentang adanya riwayat dari sebagian orang salaf bahwa dia meninggalkan ibadah karena takut terhadap riya, sebagaimana yang juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ada beberapa orang yang menemuinya tatkala dia sedang membaca Al-Quran, lalu dia menutup mushaf dan tidak meneruskan bacaannya, seraya berkata, aku ingin agar tidak ada orang yang melihatku setiap waktu membaca Al-Quran. Maka bisa ditafsiri karena mereka merasakan di dalam jiwanya mereka ada sesuatu yang berlebih-lebihan. Pasal, kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan manusia karena ada orang yang melihatnya. Ada kala seseorang berada di tengah orang-orang yang tekun beribadah sholat hampir sepanjang malam dan kebiasaan mereka adalah bangun malam. Dia pun turut ikut-ikutan orang dalam sholat dan berpuasa. Andai kan tidak ada orang, dia tidak merasa tergugah untuk melakukan kegiatan itu. Mungkin ada seseorang yang menganggap bahwa kegiatan orang itu termasuk riya, padahal tidaklah begitu yang sebenarnya. Tetapi ini hanya masalah rincian. Setiap orang mukmin tentunya ingin banyak beribadah kepada Allah, hanya saja ada satu atau dua hal yang bisa menghambatnya. Atau mungkin ada juga yang melalaikannya. Boleh jadi dengan melihat orang lain yang aktif melakukan kegiatan ibadah dapat membuatnya mampu menyingkirkan hambatan dan kelalaiannya itu. Jika seseorang berada di dalam rumahnya, maka cukup mudah baginya untuk tidur di atas kasur yang empuk dan nyaman serta bercumbu dengan istrinya. Tetapi jika ia berada di suatu tempat yang terpencil, maka dia tidak disibukkan dengan hal-hal seperti itu hingga menjadi sebab baginya untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Sama saja andaikan dia berada di tengah-tengah orang-orang yang beribadah. Boleh jadi dia merasa berat untuk berpuasa di rumah karena di dalamnya terdapat banyak sekali makanan. Dalam hal ini, syaitan mondar-mandir untuk menghalangi ketaatan dengan berkata, jika engkau berbuat di luar kebiasaanmu, maka engkau adalah orang yang riya. Dia tidak perlu memperdulikan bisikan syaitan ini, dia harus melihat tujuan batin dan tidak perlu mendengar kebisikan syaitan. Dia harus lebih mementingkan urusannya, tetap bergaul dengan orang-orang, dengan memposisikan dirinya di suatu tempat yang dia bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihatnya. Jika dia melihat dirinya berniat untuk beribadah, maka itu memang karena Allah. Tetapi jika dia tidak berniat seperti itu, berarti dia telah riya di hadapan mereka. Bandingkanlah hal ini dengan keadaan dirimu. Inilah sejumlah bahaya riya. Kini periksalah sendiri riya dan kenalilah niatmu. Sebab riya itu lebih tersembunyi daripada semut yang merangkak di atas batu. Siapapun yang meniti jalan kepada Allah, hendaklah mengisi hatinya dengan qanaah atau kepuasan dan menerima dan pengetahuan tentang Allah dalam segala ketaatannya. Qanaah ini hanya bisa dirasakan orang yang takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Dia tidak boleh putus memupuk keikhlasan dengan berkata, yang bisa ikhlas hanyalah orang-orang yang kuat, sementara aku selalu melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dia tidak lagi mau berusaha untuk mendapatkan ikhlas. Padahal orang yang melakukan kesalahan lebih memerlukan sifat ikhlas itu. Ibrahim bin Adam berkata, aku belajar ma'rifah dari seorang rahib yang bernama Sam'an. Suatu kali aku memasuki biaranya dan aku bertanya kepadanya, sejak berapa lama Anda berada di biara ini? Sejak 70 tahun yang lalu, jawab rahib. Apa yang Anda makan? Tanyaku. Kacang-kacangan setiap malamnya. Jawab rahib, apa yang terlintas di dalam hati Anda sehingga Anda merasa cukup hanya dengan kacang-kacangan itu? Anda tahu orang-orang yang datang di tempat Anda berpijak kali ini? Rahib balik bertanya kepadaku. Ya, jawabku. Mereka itu datang setahun sekali. Yang ada pada hari itu mereka menghias biaraku ini. Mereka berkeliling di sini dan menyanjung-nyanjung diriku. Jika aku merasa penat karena sembahyang, maka aku ingat hari yang membahagiakan itu. Karena itu aku bisa bersabar selama setahun penuh untuk mendapatkan kebahagiaan dalam sesaat itu. Karenanya, tabahlah wahai orang-orang yang lurus dalam sesaat untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Maka ma'rifah ini pun tertanam di dalam hatiku. Lalu dia berkata lagi, masih ingin lagi? Boleh, jawabku. Sekarang turunlah dari biaraku ini. Aku menuruti perintahnya. Lalu dia menyodorkan 20 biji kacang-kacangan sambil berkata, sekarang silahkan masuk ke ruangan biara itu. Orang itu telah melihat apa yang kuberikan kepada Anda.
Ketika aku masuk ke ruangan yang dimaksudkan, di sana ada sekumpulan orang-orang Nasrani. Mereka bertanya, "Wahai orang yang lurus, apa yang telah diberikan guru kepadamu?" "Sebagian dari makanan pokoknya," jawabku. "Apa yang hendak engkau perbuat dengan makanan itu? Padahal kamilah yang lebih berhak menerimanya." Lalu mereka menawarkan mau membeli makanan itu. Aku minta 20 dinar. Mereka langsung setuju dan memberikan 20 dinar. Kemudian aku kembali lagi ke biara menemui rahib. "Anda salah, andaikan Anda meminta harga 20.000 dinar, tentu mereka akan membayarnya. Ini merupakan kemuliaan bagi orang yang tidak menyembah dinar. Maka lihatlah bagaimana kemuliaan orang yang menyembah dinar. Wahai orang yang lurus, sembahlah Rabbmu selalu." Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang merasakan di dalam hatinya superioritas, lalu dia mengasingkan diri, jelas merupakan bahaya yang besar. Tanda keselamatan hati dari perasaan super itu adalah tetap bergaul dengan manusia dan binatang, lalu menjadikannya amalnya bukan karena pertimbangan dunia. Jika dia mulai merasakannya, maka dia harus segera mengembalikan hatinya kepada Allah. Wallahu a'lamu bishawab. 9. Kitab celaan terhadap sifat takabur atau kesombongan dan ujub atau angkuh. Masalah ini memiliki dua pasal. Pasal yang pertama tentang sifat kesombongan, Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzi takabbaruna fil ardi bighairil haqqi." Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Dalam hadis sahih yang hanya disebutkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekalipun sebesar zarrah atau biji atom." Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Neraka berkata, aku diistimewakan karena berpenghuni orang-orang yang sombong." Beliau juga bersabda, orang-orang yang zalim dan sombong akan dihimpun pada hari kiamat dalam rupa semut, orang-orang yang menginjak-injak mereka karena kehinaan diri mereka di hadapan Allah. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu berkata, "Siapa yang kedurhakaannya karena suatu nafsu, maka saya berharap dia segera bertaubat. Sebab Adam juga durhaka karena terlena oleh nafsu, lalu dosanya diampuni. Tetapi jika kedurhakaannya karena kesombongan, maka hendaklah dia takut terhadap laknat. Sebab iblis durhaka karena dia sombong, lalu dia pun dilaknat." Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menjulurkan kain bajunya karena congkak, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu belahan kain mantelku ada yang menjulur. Hanya saja aku menyelamatkan diri dari yang demikian itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Engkau bukan termasuk orang-orang yang melakukan karena congkak. Ketahuilah bahwa kesombongan itu merupakan akhlak batin yang muncul dalam bentuk amal, yang berarti kesombongan merupakan perangai batin lalu tampak dalam tindakan anggota badan. Akhlak ini merupakan hasrat untuk menampakkan diri di hadapan orang yang akan disombongi agar dia terlihat lebih dekat dari yang lain dengan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Oleh karena itu, apabila nampak di dalam anggota badan maka disebut sebagai berlaku sombong atau takabur, tetapi apabila tidak nampak maka disebut dengan sifat kesombongan. Pada dasarnya, sombong adalah perangai yang bersemayam di dalam jiwa, yaitu kepuasan dan kecenderungan kepada penglihatan nafsu atas orang-orang yang disombongi. Kesombongan menuntut adanya orang lain sebagai pihak yang disombongi dan sesuatu yang digunakan untuk berlaku sombong. Pada saat itulah dia menjadi orang yang sombong. Dalam hal inilah sifat sombong berbeda dengan ujub, karena ujub tidak melibatkan adanya orang lain yang diujubi, sehingga sekalipun dia ditakdirkan untuk diciptakan sendirian saja di dunia, boleh jadi ia akan menjadi orang yang ujub. Tetapi seseorang tidak akan bisa berlaku sombong kecuali dengan adanya orang lain, di mana ia memandang dirinya berada di atas orang yang lain yang menyangkut dengan berbagai sifat kesempurnaan. Pada saat itu, ia menjadi orang yang takabur, sehingga di dalam hatinya timbul anggapan, kepuasan, kesenangan, dan kecenderungan terhadap apa yang diyakininya dan merasakan dirinya lebih hebat dari orang lain. Selagi seseorang melihat dirinya dengan mata keagungan, maka dia akan merendahkan orang yang ada di bawahnya. Sifat orang yang sombong ini, dia melihat semua orang tak ubahnya seperti memandang keledai dengan pandangan yang membodohkan dan melecehkan mereka. Bahaya yang timbul akibat dari kesombongan ini sangat besar. Banyak orang yang binasa karenanya, bahkan para ahli ibadah, orang zuhud, dan ulama pun yang bisa terbebas dari sifat ini. Bagaimana tidak dikatakan besar bahayanya, sedangkan Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, sekalipun hanya seberat zarrah. Kesombongan akan menjadi penghalang jalan untuk masuk ke dalam surga, karena sifat ini akan menghalangi seseorang hamba dari semua akhlak yang seharusnya disendang oleh orang-orang mukmin. Karena orang yang sombong tidak mampu mencintai para mukminin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri apabila di dalam dirinya masih ada kesombongan. Dia tidak sanggup tawadu, tidak mampu meninggalkan dengki, iri, benci, juga tidak mampu menahan amarah dan tidak bisa menerima nasihat.
tidak mau menghentikan penghinaan dan pelecehan terhadap orang lain. Jika tidak ada makhluk yang hina, maka dia akan mencari-cari kehinaan itu. Di antara keburukan kesombongan adalah perasaan tidak mau mencari ilmu, tidak perlu menerima kebenaran dan tidak perlu tunduk dan ikut kepada kebenaran. Bisa saja pengetahuan didapatkan orang yang sombong, tetapi dia tidak mau membuat dirinya tunduk kepada kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Quran Surah An-Naml ayat 14. Ketiga, menampakkan kesombongan dengan lisannya, seperti membual, membanggakan diri, menganggap dirinya suci, mengisahkan berbagai kejadian untuk membanggakan diri kepada orang lain. Begitu pula mengagung-agungkan keturunannya. Artinya, orang yang berketurunan ningrat membanggakan diri terhadap orang yang bukan dari kalangan ningrat, sekalipun orang yang kedua lebih baik amalnya. Ibnu Abbas berkata, seseorang berkata kepada orang lain, "Aku lebih mulia darimu," padahal tidak ada seseorang yang lebih mulia daripada orang lain kecuali karena takwa. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Begitu pula menyombongkan harta, kecantikan, kekuatan, banyak pengikut, dan lain-lainnya. Menyombongkan harta banyak dilakukan para raja dan pedagang atau saudagar. Menyombongkan kecantikan banyak dilakukan oleh kaum wanita, lalu mendorong mereka untuk menjelek-jelekkan orang lain. Menggunjing dan mengorek-orek aibnya, sombong, karena merasa banyak pengikutnya biasanya dilakukan para raja karena tentaranya banyak atau ulama yang bersaing memperbanyak jumlah murid dan jamaahnya. Ketahuilah bahwa kesombongan itu tampak dalam berbagai sifat dan perilaku manusia, seperti wajahnya yang berpaling, pandangannya yang merasa jijik, kepalanya yang congkak menengadah, duduknya yang angkuh. Begitu pula dalam perkataannya, sehingga nampak kesombongan di dalam suara dan cara mengungkapkan kata-katanya. Demikian pula nampak dalam cara berjalannya, cara dalam membusungkan dadanya, cara dalam berdirinya, cara dalam duduknya, seluruh gerak-geriknya, dan segala tindakannya. Di antara ciri-ciri orang sombong adalah dia ingin orang-orang berdiri saat menyambut kedatangannya. Berdiri ini dapat dibagi menjadi dua macam. Satu, berdiri secara sempurna, padahal tadinya mereka duduk. Hal ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang suka orang-orang menyambut kedatangannya dengan berdiri, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka." Dua, berdiri menyambut kedatangan setiap orang. Para salaf pun jarang melakukan hal ini. Anas berkata, tidak ada orang yang lebih mereka cintai selain daripada Rasulullah. Sekalipun demikian, apabila melihat kedatangan beliau, mereka tidak berdiri karena mereka mengetahui bahwa beliau tidak menyukai hal yang demikian itu. Para ulama berkata, dianjurkan berdiri saat menyambut kedua orang tua dan pemimpin yang adil serta orang-orang yang terhormat. Kebiasaan itu hanya berlaku di kalangan orang-orang yang terhormat saja. Jika kebiasaan ini ditinggalkan seseorang, sekalipun kepada orang yang berhak, kemudian tidak ada anggapan akan membuat orang yang bersangkutan merasa terhina dan haknya diabaikan, maka hal itu boleh dilakukan untuk menghindari kedengkian. Tentu saja, jika berdiri ini tidak membuat orang yang disambut merasa tidak suka atau merasa dirinya tidak layak disambut dengan cara itu. Gambaran orang yang sombong lainnya adalah seseorang yang jika berjalan harus ada orang lain yang berjalan di belakangnya. Begitu pula keengganan menjenguk orang lain karena merasa dirinya lebih tinggi. Begitu pula merasa sombong jika ada orang lain duduk di sampingnya atau berjalan di sisinya. Telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, segolongan orang dari penduduk Madinah pernah menghela napas Rasulullah SAW, lalu mereka berjalan bersama beliau agar beliau memenuhi kebutuhan mereka. Ibnu Wahab berkata, aku pernah duduk di samping Abdul Aziz bin Abu Rawat, lalu paha aku bersenggolan dengan pahanya, maka aku pun bergeser sedikit darinya, lalu dia memegang bajuku dan menariknya agar aku dekat dengannya, sambil berkata, mengapa kalian suka berbuat kepada aku seperti yang biasanya diperbuat orang-orang terhadap orang yang sewenang-wenang? Padahal aku tidak melihat seorang pun di antara kalian yang lebih buruk daripada diriku. Gambaran kesombongan lainnya tidak mau menyibukkan tangannya dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Gambaran lainnya tidak mau membawa barang-barang yang dibelinya di pasar ke rumahnya. Padahal Rasulullah biasa membeli barang dan membawanya sendiri. Abu Bakar juga biasa membeli kain di pasar untuk diperdagangkan di sana. Umar bin Khattab juga biasa membeli daging dan menenteng untuknya dibawa pulang ke rumah. Ali bin Abi Thalib juga membeli kurma serta membawanya sendiri dengan mantelnya. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, bagaimana jika kubawakan barangmu? Dia menjawab, tidak, pemilik barang lebih berhak untuk membawanya sendiri. Suatu hari Abu Hurairah pulang dari pasar sambil membawa seikat kayu bakar, yang saat itu dia menjadi wakil gubernur Khalifah Marwan. Lalu ada seseorang yang berkata, beri jalan kepada sang gubernur. Siapa yang hendak mengenyahkan kesombongan dan bersikap tawaduk, maka hendaklah dia memperhatikan sirah Rasulullah. Hal ini telah kami isyaratkan dalam pasal adab mencari rizki. Penjabaran.
terapi kesombongan dan bersikap tawadu. Ketahuilah bahwa kesombongan itu termasuk perkara yang merusak dan membinasakan. Terapi untuk menghilangkan kesombongan ini merupakan perkara yang fardu ain. Ada dua cara tetapi yang dapat ditempuh. Cara pertama, mencabut pohonnya dan mengikis habis akar-akarnya, yaitu dengan menyadari keadaan dirinya dan mengetahui hirupnya. Siapa yang menyadari keadaan dirinya dan yang dengan sebenar-benarnya, tentu dia akan tahu bahwa sebenarnya dia adalah orang yang sangat hina. Dia cukup melihat asal muasal keberadaannya, yaitu dari tanah, kemudian dari setetes air mani yang keluar dari tempat keluarnya kencing, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Lalu dia pun mulai menampakkan sedikit bentuknya yang sebelumnya dia berasal dari benda mati yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, tidak bisa merasa dan bergerak-gerak. Dia dimulai dari sebuah kematian sebelum hidup, dari keadaan lemah sebelum menjadi kuat, dari keadaan miskin sebelum menjadi kaya. Allah lah yang mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Allah menghidupkannya setelah mati, membungkus rupanya, mengeluarkannya ke dunia dan membuatnya kenyang karena makan makanan air, memberinya pakaian, menuntun dan menguatkannya. Begitulah asal usulnya. Lalu, karena apa dia menyombongkan diri dan berlaku congkak? Andaikan dia selalu mendapatkan apa yang dikehendakinya dan dipilihnya, tentu dia akan mendapatkan angin untuk melampiaskan kesewenang-wenangannya. Tetapi jika ada saat tertentu dia juga mendapatkan keadaan yang sebalik dan ditimpa penyakit yang kronis padahal keadaannya telah mendekati sempurna, maka dia pun merasa berada di ambang kehancuran, tidak kuasa mengatur mudarat dan manfaat terhadap dirinya sendiri, yaitu ketika dia ingin mengingat sesuatu tetapi ternyata tidak bisa, ingin menikmati sesuatu tetapi tidak tercapai, menghendaki sesuatu tetapi gagal, lalu dia merasa tidak aman jika tiba-tiba hidupnya dirampas. Inilah keadaan yang sebenarnya. Itulah awal mula kejadiannya dan kesudahannya adalah kematian yang pasti akan terjadi. Yang sebelumnya dianggap benda mati yang tak bergerak, lalu dia dimasukkan ke dalam tanah, badannya membusuk, tulang-tulangnya terlepas dan berserakan karena dimakan belatung dan ulat. Dia kemudian menjadi tanah dan tanah itu pun dibuang sebagai bahan bangunan setelah melewati ujian di alam kubur. Bagian-bagian dirinya dihimpun kembali dan dihadirkan pada hari kiamat. Dia melihat bumi yang dijungkir balikan, gunung-gunung yang berterbangan, langit yang runtuh, bintang-bintang yang berguguran, matahari yang membakar, keadaan yang gelap gulita, neraka menggelakkan dan lembaran-lembaran kitab yang bertebaran. Lalu dikatakan kepadanya, Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dirimu. Dia bertanya, bagaimana kitabmu itu? Dijawab, ia telah menjadi wakil dirimu dalam hidupmu, yang dulu engkau bersenang-senang dan menyombongkan kenikmatannya. Ada dua malaikat yang mencatat apa yang engkau katakan dan apa yang engkau lakukan, yang sedikit maupun banyak. Saat berdiri maupun duduk, saat makan maupun minum, rupanya engkau telah lupa semuanya. Allah lah yang telah mencatatnya. Kesinilah agar engkau dihisab. Siapkanlah jawaban. Jika tidak bisa, maka engkau akan digiring ke neraka. Lalu, bagaimana dengan orang yang sombong? Jika dia digiring ke neraka, berarti binatang pun masih lebih baik keadaannya daripada keadaan dirinya. Sebab binatang hanya kembali kepada tanah. Siapa yang keadaannya seperti itu, lalu dia merasa ragu-ragu untuk meminta ampunan atas kesalahannya, bagaimana mungkin dia masih bersikap sombong? Padahal orang yang selamat dari dosa pun masih bisa menerima hukuman. Perumpamaan dirinya adalah seperti orang yang melakukan suatu kejahatan terhadap raja, sehingga dia layak menerima hukuman cambuk sebanyak 1000 kali cambukan sebelum hukuman dilaksanakan. Dia dijebloskan ke dalam penjara untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Layaklah dalam keadaan seperti itu dia masih menyombongkan diri kepada para penghuni penjara. Bukankah dunia ini juga merupakan penjara? Dan bukankah kedurhakaan hanya akan mendatangkan hukuman dan siksaan? Sedangkan tentang mengetahui hidupnya adalah dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya dan keajaiban ciptaannya, sehingga dia merasa tergugah untuk mengagungkannya. Dengan begitu dia bisa mengetahui dan mengenalnya. Inilah cara terapi yang manjur untuk mencabut akar kesombongan. Di antara cara terapi yang praktis adalah tawadhu dan beramal karena Allah, serta untuk beribadah kepadanya. Caranya dengan mengikuti secara terus-menerus akhlak orang-orang yang tawadhu. Di bagian terdahulu sudah kami isyaratkan pola kehidupan Rasulullah SAW, tawadhu dan akhlak-akhlak beliau yang terpuji. Cara kedua yaitu kesombongan yang berhubungan dengan keturunan. Siapa yang hatinya disusupi kesombongan karena faktor keturunannya, maka hendaklah dia tahu bahwa sebenarnya sikap ini merupakan pengakuan terhadap kemuliaan orang lain. Sebab dia tahu bahwa ayahnya dan kakeknya juga terbuat dari setetes air yang hina. Kakeknya pun sudah menjadi tanah. Sedangkan orang-orang yang sombong karena kecantikannya, maka hendaklah dia melihat batinnya sebagaimana orang yang berakal. Janganlah dia melihat ke zahir dirinya seperti pandangan seekor binatang. Siapa yang sombong karena kekuatannya, hendaklah dia sadar
Bisa jadi jika ada salah satu uratnya yang tidak beres, maka dia akan menjadi orang yang lemah tak berdaya. Sakit demam yang menimpanya sehari saja tentu akan memporak-porandakan kekuatannya dan dia tidak mudah untuk mengembalikan kekuatannya hanya dalam sekejap. Bahkan andaikan ada duri kecil yang menusuk telapak kakinya, tentu dia akan kesakitan dan melemah kekuatannya. Andai kata ada hewan kecil yang masuk ke telinganya, tentu dia akan kebingungan. Siapa yang sombong karena kekayaannya, maka hendaklah menyimak keadaan orang-orang Yahudi dan kakek-kakeknya yang lebih kaya darinya. Kemalangan bagi kemuliaan dan digembar-gembarkan orang-orang Yahudi, karena setelah harta mereka terampas, mereka pun kembali menjadi orang-orang yang hina. Siapa yang kesombongannya karena ilmu, hendaklah menyadari bahwa hujah Allah yang berlaku di alam lebih kuat daripada orang bodoh. Hendaklah dia memikirkan bahaya besar yang bisa mengancamnya, yang biasanya justru lebih besar daripada bahaya yang mengancam orang lain, karena kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan orang lain. Hendaknya diketahui pula bahwa kesombongan itu sama sekali tidak layak bagi Allah. Jika seseorang sombong, maka dia menjadi orang yang dimurkahi di sisi Allah, karena Allah lebih suka jika dia tawadu. Apapun jenis penyakitnya, maka terapinya adalah dengan kebalikannya. Terapi kesombongan adalah dengan tawadu, seperti hal seluruh sifat. Maka sifat kesombongan ini juga mempunyai dua sisi dan pertengahan. Satu sisi yang cenderung kepada hal yang berlebihan, yang berarti kesombongan. Satu sisi yang cenderung kepada kekurangan, yang disebut kehinaan. Pertengahan dua sisi ini adalah tawadu. Inilah yang terpuji, artinya bersikap tawadu tanpa menghinakan diri sendiri. Sebaik-baiknya segala urusan adalah pertengahannya. Siapapun yang merasa lebih hebat dari rekan-rekannya, dia adalah orang-orang yang sombong. Siapa yang merasa tidak lebih hebat dari mereka, dia adalah orang yang tawadu, sebab dia telah meletakkan sesuatu menurut proporsinya. Tetapi jika seorang ulama memasukkan tukang sepatu ke dalam majelisnya, lalu ulama itu menundukkan tukang sepatu di tempat duduknya, lalu dia menyodorkan sepatunya untuk diperbaiki, berarti dia telah merendahkan diri sendiri. Hal ini tidak terpuji. Yang terpuji adalah pertengahannya, yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak, sesuatu dengan haknya. Tetapi bertawadu kepada pengemis, berbicara dengan secara lemah lembut, memenuhi undangannya dan memenuhi kebutuhannya, dan sekali tidak membuat dirinya hina dan rendah. Pasal kedua tentang ujub. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata kebinasaan itu terletak pada dua perkara, ujub dan putus asa. Dua hal ini dipertemukan karena kebahagiaan tidak akan bisa diraih kecuali dengan mencari dan tekun. Orang yang putus asa tidak mau mencari, sedangkan orang yang ujub mengira bahwa dia telah mendapatkan apa yang dikehendakinya sehingga dia tidak mau berusaha lagi. Ketahuilah bahwa ujub itu bisa berubah menjadi kesombongan, karena ujub merupakan salah satu penyebab kesombongan, sehingga dari ujub inilah lahir kesombongan, lalu kesombongan timbul bahaya yang sangat banyak. Hal ini berlaku di hadapan manusia. Jika di hadapan Khalik, maka ujub terhadap berbagai amal ketaatan merupakan hasil dari anggapannya bahwa ketaatannya sudah hebat, bahwa dengan amalnya dia menjadi pilihan Allah. Sementara dia lupa bahwa nikmat yang diterimanya merupakan taufik Allah. Lalu dia menjadi buta terhadap bahaya-bahaya yang merusak amalnya. Orang-orang yang memperhatikan bahaya amal adalah orang yang takut khawatir amalnya tidak diterima dan bukan merasa ujub. Ujub ini muncul karena adanya gambaran kesempurnaan dari orang-orang yang mengetahui atau yang beramal. Jika keadaan seperti ini ditambah lagi, dia merasa melihat hak dan dengan amal-amalnya di sisi Allah sebagai suatu penguat, maka ujub itu terjadi karena menganggap hebat apa yang ditakjubi, lalu dikuatkan dengan adanya pembalas amalnya, seperti doanya yang dikabulkan. Penjabaran cara terapi penyakit ujub. Ketahuilah bahwa Allah lah yang menganugerahkan nikmat kepadamu, yang telah menciptakan dirimu dan juga menciptakan amalmu. Jadi sebetulnya tak ada gunanya ujub seseorang terhadap amalnya. Tak ada gunanya orang lain yang ujub atas ilmunya. Tidak ada gunanya orang tampan yang ujub dengan ketampanannya. Tidak ada gunanya orang yang merasa kaya karena kekayaannya. Karena semua berasal dari karunia Allah. Keturunan Adam hanyalah sebagai tempat pelimpahan nikmat dan tempat bagi kenikmatan orang-orang yang lain. Sesungguhnya, suatu amal itu tercapai karena ada kesanggupanmu. Tidak bisa digambarkan ada amal kecuali jika engkau ada. Begitu pula ada amalmu, kehendak dan kesanggupanmu. Lalu dari manakah kesanggupanmu itu? Semua itu adalah dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Jika amal harus dengan kesanggupan, maka kesanggupan ini merupakan kunci. Kunci ada di tangan Allah. Siapa yang diberi kunci, maka tidak mungkin bisa beramal. Sebagaimana jika engkau berdiri di depan lemari penyimpanan yang tertutup rapat, tentu engkau tidak mengambil isinya jika engkau tidak memegang kuncinya. Ketahuilah bahwa ujub itu muncul karena berbagai sebab. Yang karena sebab-sebab itu pula muncul kesombongan. Masalah kesombongan ini sudah diuraikan, begitu pula cara terapinya. Di antara gambaran ujub dan ujub terhadap keturunannya, seperti anggapan orang terpandang yang mendapatkan keselamatan karena ayahnya juga terpandang. Cara terapinya bahwa
Jika dia menyadari bahwa dia tidak seperti ayahnya dan dia sejajar dengan orang-orang lain, tentu dia tidak akan dikenal. Jika dia merasa seperti mereka, maka tidak akan merasa ujub dan lebih hebat dari mereka. Bahkan boleh jadi dia akan merasa takut terhadap keadaan dirinya. Sesungguhnya manusia itu menjadi mulia karena ketaatannya yang terpuji, bukan karena keturunannya yang terpandang. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi SAW bersabda, "Wahai Fatimah, aku tidak menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Jika engkau berkata orang yang mulia itu hanya ingin meminta syafaat kepada kaum kerabatnya, maka dapat dijawab, setiap orang muslim memang mengharap syafaat. Bisa saja seseorang diberi syafaat setelah dia dibakar di dalam neraka. Namun jika dosanya menguat, maka syafaat baginya pun juga tidak ada manfaatnya." Perumpamaan orang yang tenggelam dalam dosa secara sengaja dan dia mengharapkan syafaat adalah seperti orang sakit yang tenggelam dalam berbagai macam nafsu. Lalu dia hanya mengandalkan sebab usaha dokter hanya bermanfaat untuk sebagian penyakit saja. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Hal ini dapat diperjelas lagi bahwa para pemuka sahabat adalah orang-orang takut terhadap hari akhirat. Lalu bagaimana mungkin orang yang derajatnya tidak seperti mereka justru tidak takut? Terapi penyakit ujub ini lebih sulit daripada selainnya. Sebab selagi seseorang merasa takjub terhadap pendapatnya sendiri, maka tidak ada gunanya nasihat yang diberikan orang lain. Bagaimana mungkin dia mau meninggalkan sesuatu yang dianggapnya sebagai keselamatan? Namun upaya untuk terapinya adalah dengan menyalahkan pendapatnya dan tidak boleh tertipu oleh pendapatnya yang salah itu. Kecuali jika memang dia mempunyai penguat dari Al-Quran, As-Sunnah atau dalil akli yang memang memenuhi syarat untuk dijadikan dalil. Yang tidak bisa diketahui kecuali dengan berkumpul bersama orang-orang rajin memahami Al-Quran dan Sunnah. 10. Kitab macam-macam tipuan dan tingkat-tingkatannya. Di antara manusia, ada yang tertipu oleh dunia lalu berkata, membayar dengan kontan itu lebih baik daripada membayar dengan kredit. Dunia adalah pembayaran dengan kontan, sedangkan akhirat pembayaran dengan kredit. Disinilah letak keracunannya. Pembayaran dengan kontan itu lebih baik daripada pembayaran dengan kredit, kecuali jika pembayarannya kedua dilakukan secara transparan dan jelas. Sudah menjadi maklum adanya bahwa umur manusia ditambah dengan masa kehidupan akhirat. Tidak ada apa-apanya dari 1000 bagian sampai hilangnya jiwa. Maksud yang diinginkannya pembayaran dengan kontan lebih baik daripada pembayaran dengan kredit. Jika pembayaran dengan kredit itu serupa dengan pembayaran dengan kontan, ini adalah tipuan orang-orang kafir. Orang-orang yang menyamarkan kedurhakaan sekalipun akidahnya benar adalah mereka yang bersekongkol dengan orang-orang kafir dalam tipuan ini. Karena mereka lebih mementingkan perkaranya orang kafir dari satu aspek, bahwa iman mereka menghalangi mereka dari ajab yang abadi. Di antara orang-orang durhaka ada yang tertipu dan berkata, sesungguhnya Allah itu maha mulia. Hal ini nampak dari sifat pemaafnya. Boleh jadi mereka berkata seperti itu karena tertipu oleh kebaikan nenek moyang mereka. Para ulama berkata, barang siapa mengharapkan sesuatu tentu dia akan mencarinya. Barang siapa takut akan sesuatu tentu dia akan menghindarinya. Dan barang siapa yang mengharapkan ampunan dengan cara memaksa, berarti dia orang yang tertipu. Patut dipahami bahwa Allah dengan keluasan rahmatnya, pedih siksanya, Allah telah menetapkan keabadian orang-orang kafir dalam neraka. Padahal dia tidak memberikan mudarat terhadapnya melalui kekufuran mereka. Allah telah menetapkan penyakit dan cobaan kepada hamba-hambanya melalui ibadahnya di dunia. Padahal jika dia menghendaki, dia berkuasa untuk menghilangkan penyakit itu. Kemudian menakut-nakuti kami terhadap siksanya. Bagaimana kami tidak takut? Yang aneh, bahwa orang-orang yang hidup pada masa-masa awal, mereka senang beramal tetapi juga memiliki rasa takut. Kemudian orang yang hidup pada masa sekarang memiliki keimanan yang minimalis dan mereka sangat tenang. Apakah menurut pendapatmu mereka mengetahui dari kemuliaan Allah Ta'ala, sementara para nabi dan orang-orang soleh tidak mengetahuinya? Andaikan urusan ini dapat diketahui dengan angan-angan, tentu mereka tidak perlu berlelah-lelah dan memperbanyak menangis. Bukankah ahli kitab dicela karena sikap yang seperti ini? Melalui firman-Nya, ya'khuduna arda hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata kami akan diberi ampunan. Sedangkan orang yang tertipu karena kesalihan bapak-bapaknya, maka apakah dia tidak ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta anaknya, Nabi Ibrahim beserta bapaknya, dan Nabi Muhammad beserta ibunya serta nabi-nabi lainnya? Hal terdekat dari tipuan ini adalah tertipunya segolongan kaum oleh orang-orang yang memiliki ketaatan dan kedurhakaan. Hanya saja kedurhakaan mereka lebih banyak. Mereka mengira bahwa kebaikan mereka lebih kuat, sehingga engkau melihat salah seorang di antara mereka ada yang mensodakohkan dengan 1 dirham dari hasil curian yang berlipat kali lebih banyak dari pahala sodakohnya. Karena boleh jadi apa yang bisa disodakohkan itu berasal dari barang curian. Dia hanya mengandalkan pada sodakoh itu. Keadaan tak berbeda dengan orang yang meletakkan 1 dirham
di satu telapak tangan dan meletakkan 1000 dirham di telapak tangan lainnya. Lalu dia berharap agar 1 dirham itu sama dengan 1000 dirham. Di antara mereka yang mengira bahwa ketaatannya lebih banyak daripada kedurhakaannya hingga menyebabkan dia melakukan saving atas jumlahnya kebaikan-kebaikannya, tetapi tidak melakukan introspeksi diri akan keburukan-keburukan dirinya serta tidak mencari dosa-dosanya. Layaknya orang yang memohon ampunan kepada Allah dan bertasbih dengan 100 kali dalam sehari, sedang sisa waktunya yang lain dipergunakan untuk menggunjing orang muslim dan berkata hal yang tidak diridhoi. Dia hanya melihat keutamaan yang ada di dalam istighfar dan tasbih tanpa melihat hukuman yang ada di dalam ghibah atau gunjingan dan perkataan lain. Pasal tipuan yang menimpa para ulama dan ahli ibadah. Secara umum, tipuan menimpa 4 golongan: para ulama, ahli ibadah, ahli sufi, dan orang-orang yang memiliki harta. Golongan pertama yaitu para ulama. Orang-orang yang tertipu dari kalangan yang berilmu itu bermacam-macam. Sebagian dari mereka berhukum dengan ilmu syariat dan rasio, tetapi meremehkan tindakan anggota badan dan tidak menjaganya dari kedurhakaan serta tidak melazimkannya dengan ketaatan. Mereka tertipu oleh ilmu mereka dan mengira bahwa mereka memperoleh kedudukan tertentu dari Allah. Jikalau mereka melihat dengan mata hatinya yang jernih, tentu mereka akan mengetahui bahwa ilmu muamalah tidaklah dimaksudkan kecuali untuk diamalkan. Andaikan tidak ada amal, tentu dia tidak akan memiliki kesanggupan. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Golongan lainnya berhukum kepada ilmu dan amal yang zahir. Mereka tidak memeriksa hati mereka untuk menyingkirkan sifat-sifat yang tercela, seperti sifat sombong, sifat dengki, sifat ria, sifat mencari ketenaran dan menuruti nafsu. Mereka menghiasi sisi lahir diri mereka, tetapi mengabaikan sisi batinnya. Mereka lupa akan sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia hanya memandang hati dan amal kalian. Mereka melakukan muahadah atau perjanjian terhadap amal-amal mereka, tetapi tidak terhadap hati mereka. Padahal hati adalah pondasi, tiada yang selamat kecuali menemuinya dengan hati yang selamat. Perumpamaan mereka seperti seorang yang menanam benih sebuah tanaman, bersamanya tumbuh tanaman candu yang bisa merusak. Dia perintahkan penebangan pohon candu itu, diambil cabang dan ranting-rantingnya, dibiarkan akar-akarnya. Akarnya tumbuh semakin kuat. Golongan lain mengetahui bahwa akhlak-akhlak batin seperti ini tercela, hanya saja mereka merasa ujub terhadap diri sendiri dan menganggap bahwa mereka mampu melepaskan diri darinya. Mereka merasa lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah sehingga tak akan dicoba dengan akhlak-akhlak yang tercela itu. Hanya orang-orang awam saja yang tidak sampai kepada mereka ilmu yang tercela dengan akhlak-akhlak itu. Jika nampak pada mereka indikasi sikap keangkuhan dan sikap ambisi akan suatu kedudukan, salah seorang berkata, ini bukanlah sikap angkuh, tetapi satu bentuk upaya mencari izzah atau kemuliaan agama. Menampakkan keunggulan ilmu memburukan para ahli bid'ah. Maka jika aku mengenakan pakaian lalu mengenakan pakaian lain lagi di suatu majelis, musuh-musuh agama pasti menciciku. Mereka senang dengan kehinaanku, padahal kehinaanku adalah kehinaan Islam. Rupanya dia lupa tipuan iblis lah yang telah menyamarkan hal itu. Buktinya Nabi Muhammad dan para sahabat tetap tawadhu dan lebih mendahulukan kepentingan orang-orang fakir dan miskin. Kami telah meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa tatkala tiba di Syam, dia ditawari tempat air khusus baginya. Namun dia tidak mengubris tawaran itu. Dia turun dari punggung untanya, melepas selopnya dan memegangnya sendiri. Lalu dia turun ke kubungan air bersama-sama dengan untanya. Abu Ubaidah berkata, pada hari ini engkau telah melakukan suatu perbuatan besar di mata para penghuni bumi. Umar menepuk dada Abu Ubaidah sambil berkata, andikan saja bukan engkau yang berkata seperti itu, wahai Abu Ubaidah. Kalian itu dahulu adalah orang-orang yang paling rendah dan hina di antara manusia, maka Allah memulihkan kalian dengan Rasulnya. Andaikan kalian mencari kemuliaan dengan selain itu, maka Allah akan menghinakan kalian. Masih dari riwayatnya bahwa tatkala Umar bin Khattab tiba di Syam, seorang menyambutnya kedatangannya. Umar masih duduk di atas punggungan unta. Seseorang berkata kepadanya, andai saja engkau mau menunggang kendaraannya yang ditarik beberapa ekor kuda, pasti engkau bisa bertemu dengan para pemimpin manusia dan berhadapan langsung dengan mereka. Umar menjawab, aku tidak melihat kalian dari sisi ini, tetapi permasalahannya adalah di sini, sambil menunjukkan jarinya ke arah langit. Berilah jalan bagi untaku. Tipu daya yang lain dan juga menganehkan di mana mereka mencari wibawa keduniaan dengan ukuran pakaian yang berkualitas dan tunggangan yang menarik atau kenikmatan-kenikmatan yang sejenis itu. Jika di dalam hatinya terdapat virus ria, seraya berkata maksudku ini adalah memperlihatkan ilmu dan amal agar orang-orang mengikutiku lalu mereka mau mengikuti agama. Jika itu tujuannya, berarti kesenangannya
Berarti kesenangannya karena banyak orang yang mengikuti dirinya. Karena siapa yang tujuannya memperbaiki akhlak, tentu dia akan merasa senang jika manusia menjadi baik atas usaha siapapun. Begitu pula orang yang memasuki tempat tinggal pemimpin, membuatnya senang, memuji-mujinya dan tawaduk kepadanya. Lalu dia berkata, tujuanku ini adalah meminta ampunan bagi seorang muslim atau agar tidak mendapatkan bahaya. Padahal Allah tahu, andaikan rekan-rekannya tahu bahwa dia menemui pemimpin itu, tentu mereka merasa keberatan. Habis sudah ketertipuan masing-masing mereka sampai akhirnya mengambil harta yang haram, seraya berkata harta ini tidak ada pemiliknya, keberadaannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Engkau adalah salah satu dari pemimpin mereka, maka dia merubah dengan tipuan iblis ini dari pandangannya terhadap dirinya sendiri. Mungkin hanya orang yang termasuk Dajjal yang berkata harta ini tidak ada yang memiliki. Tujuan perkataan ini adalah untuk menciptakan kesimpang siuran dalam masalah harta. Tentu saja hal ini tidak menghalangi untuk disebut haram. Siapa yang senang karena kebaikannya dan siapa yang berduka karena keburukannya, maka masih ada yang bisa diharapkan dari dirinya. Berbeda dengan orang yang mensucikan dirinya sambil mengira bahwa dia adalah orang yang paling baik. Ini merupakan tipuan orang-orang yang mendapatkan ilmu yang dianggap penting. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang puas dengan ilmu yang dianggap tidak penting dan meninggalkan yang penting? Di antara mereka atau ulama ada yang tidak menguasai ilmu fatwa dalam masalah-masalah yang hukumnya harus ditetapkan secara pasti dan masalah-masalah yang diperselisihkan serta perincian muamalah keduniaan yang biasa berlaku dalam kehidupan manusia dan untuk kemaslahatan penghidupan mereka. Boleh jadi mereka menyanyiakan amal-amal yang zahir lalu melakukan sebagian kedurhakaan, seperti gibah, memandang apa yang tidak boleh dipandangnya, mendatangi tempat yang tidak boleh didatanginya, tidak menjaga hatinya dari kesombongan, dengki, ria, sifat-sifat yang merusak. Mereka tertipu dari dua sisi, amal dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Yang dimaksudkan dalam peringatan di sini bukan ilmu tersebut, tetapi maksud ilmu itu adalah cara menjaga harta dengan syarat-syaratnya dalam muamalah, menjaga badan dengan harta dan menghindari tindakan kejahatan yang melukai atau membunuh. Harta dalam jalan Allah adalah alat sedangkan badan adalah tunggangan. Ilmu yang terpenting adalah mengetahui jalan yang dilewati, memotong perintang hati yang termasuk dalam sifat-sifat tercela, yaitu tidak memiliki keahlian dalam ilmu seperti orang yang mengabaikan jalan yang harus ditempuhnya untuk haji dan justru hanya memperlihatkan ilmu tentang melubangi tempat air minum dan membuat selop. Tidak dapat diragukan bahwa kedua ini tidak begitu penting dalam pelaksanaan haji. Di antara mereka ada yang meremehkan ilmu kalafiah, perhatiannya hanya tertuju kepada cara berdebat, mempertahankan pendapat, mengabaikan kebenaran agar menang. Keadaan yang seperti ini jauh lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Perdebatan yang sampai mendetail dalam fikih merupakan bid'ah yang tidak pernah dilakukan para salaf. Dalil-dalil hukum mencakup ilmu pendapat yaitu kitabullah dan sunnatul Rasulullah, sedangkan alasan dalam berdebat adalah hati, serangan, susunan kata-kata yang mematikan yang diciptakan untuk mendapatkan kemenangan dan menampakkan kebanggaan. Ada pula di antara mereka yang hanya sibuk dengan ilmu penyampaian kata-kata, berdebat karena dorongan, nafsu, dan cara menyanggah pendapat orang lain yang berbeda. Mereka ini bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang sesat dan golongan yang merasa dirinya benar. Golongan yang sesat mengajak kepada selain sunnah dan golongan yang merasa dirinya benar mengajak kepada sunnah, tetapi mereka tidak lepas dari tipuan. Golongan yang sesat bisa terlihat jelas tipuannya, sedangkan golongan yang merasa dirinya benar telah tertipu karena mereka mengira bahwa berdebat adalah masalah yang paling penting dan takorup yang paling utama dalam agama Allah. Mereka menganggap bahwa agama seseorang tidak akan menjadi sempurna jika tidak dicari. Siapa yang membenarkan Allah dan Rasulnya tanpa membebaskan dalil, imannya dianggap tidak sempurna. Dengan anggapan yang salah seperti ini, mereka tepat dalam berdebat, rupanya pandangan mereka sudah kabur dan bahkan buta. Mereka tidak mau menengok ke periode pertama dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah memberi kesaksian bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka pun sudah melihat berbagai macam bid'ah dan hawa nafsu. Tetapi mereka tidak menghabiskan umur dan menjadikan agama mereka sebagai ajang perselisihan pendapat dan perdebatan. Mereka tidak lalai memperhatikan hati dan tindakan anggota badan. Bahkan mereka tidak berbicara kecuali jika diperlukan untuk menyanggah kesesatan. Jika mereka melihat orang-orang tetap bertahan pada bid'ahnya, mereka cukup menghindarinya tanpa harus melibatkan diri dalam perdebatan dan kata mengatai. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, suatu kaum tidak akan tersesat setelah ada petunjuk, kecuali jika mereka saling berdebat.
Ada pula di antara mereka yang menyimpang dari jalan yang wajib tatkala menyampaikan nasihat, lalu mereka beralih ke jalan yang mengambang di permukaan, membolak-balikan kata-kata di luar tatanan syariat dan penalaran, karena dia dianggap sebagai orang yang aneh dan lain daripada yang lain. Ada pula segolongan di antara mereka yang menghabiskan waktunya hanya untuk mendengarkan hadis, menghimpun riwayat-riwayatnya, sanad-sanadnya yang gharib dan yang benar. Tujuannya, salah seorang di antara mereka adalah agar dapat berputar-putar ke berbagai pelosok dan dilihat seperti Syekh. Lalu dia berkata, akulah yang telah meriwayatkan dari Fulan, aku juga bertemu Fulan dan aku mempunyai sanad yang tidak dipunyai orang lain. Perumpamaan orang yang mempelajari itu hingga sangat mendalam, seperti orang yang menghabiskan umurnya dalam memperbaiki makhraj bacaan-bacaan huruf Al-Quran dan hanya sebatas itu. Tentu saja dia adalah orang yang tertipu, sebab maksud dari keberadaan huruf-huruf itu adalah maknanya. Huruf-huruf sekedar faktor dan perangkat. Yang beruntung adalah yang mengambil perangkat-perangkat itu sekedar menurut kebutuhannya yang memang dipentingkan. Tidak lebih dari itu, kemudian harus mempraktikkannya berupa amal dan berusaha membersihkannya dari cacat. Inilah tujuan yang harus dicapai. Ada pula segolongan di antara mereka yang tertipu besar, yaitu mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari hak. Mereka mengira tindakan ini bermanfaat bagi mereka, padahal mereka jelas tertipu. Seorang lelaki yang menggauli istrinya dan dia mencari-cari alasan agar dia terbatas dari hak istri, maka dia tidak akan bebas dari tanggung jawabnya di hadapan Allah. Begitu pula orang yang memberikan harta zakat kepada istrinya di akhir masa jatuh tempo dalam jangka 1 tahun. Atau memberikan hartanya kepada seseorang agar dia terkena kewajiban membayar zakat. Tentu saja ini hanya sekedar alasan yang dicari-cari. Golongan kedua yaitu para ahli ibadah. Ada di antara mereka yang mengabaikan yang fardu dan hanya menyibukkan diri dalam ibadah-ibadah nafilah dan keutamaannya. Gambarannya mereka sangat hati-hati dalam menggunakan air agar mereka dapat keluar dari rasa was-was tatkala wudhu. Engkau lihat mereka dapat keluar dari wasu. Engkau lihat salah seorang di antara mereka tidak mau menerima air yang sebenarnya menurut syariat sudah dihukum suci. Tetapi dia masih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang menjauhkan dari najis dan tidak mempertimbangkan rasanya. Andaikan kehati-hatian tentang air ini dialihkan ke rasa, tentu dia berbuat seperti yang diperbuat para salaf. Umar bin Khattab pernah berwudu dari geriba milik wanita Nasrani. Padahal ada kemungkinan geriba dan air itu kena najis. Sekalipun begitu, tetap saja dia tinggalkan yang halal karena takut terseret kepada yang haram. Padahal telah disebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah wudhu dari tempat bekal milik wanita musyrik. Ada di antara mereka yang berlebihan dalam penggunaan air wudhu dan wudhu hingga sekian lama. Akibatnya mereka kehilangan waktu sholat. Ada pula di antara mereka yang dirasuki rasa was-was setelah melakukan takbiratul ihram dalam sholat, hingga terkadang mereka ketinggalan 1 rakaat bersama imam. Ada pula di antara mereka yang dirasuki perasaan was-was setelah mengucapkan huruf-huruf Al-Fatihah dan bacaan-bacaan sholat, karena itu mereka terlalu berhati-hati. Pembedaan antara pengucapan huruf do dan zo terlalu dilebih-lebihkan hingga keluar dari porsi yang diperlukan, sehingga mereka tidak sempat memikirkan selain itu, mengabaikan makna Al-Quran yang dibaca dan kandungan maknanya. Ini termasuk tipuan yang terburuk, sebab manusia tidak dibebani dengan pengucapan huruf secara mendetail ketika membaca Al-Quran, kecuali jika pengucapan huruf sesuai dengan makhrajnya itu sudah menjadi kebiasaannya. Perumpamaan mereka seperti orang yang hendak menulis sepucuk surat kepada pemimpin negara, lalu dia mencari-cari kata-kata yang indah, sehingga dia lupa tujuan dari surat itu. Tentu saja suratnya itu layak untuk diabaikan. Golongan ketiga yaitu para ahli sufi. Banyak golongan sufi yang tertipu. Ada di antara mereka yang tertipu oleh pakaian, cara bicara, dan penampilannya. Mereka menggambarkan sosok sufi yang lurus lewat penampilan zahiriyah tanpa membebani jiwa dengan usaha dan latihan. Lalu mereka melibatkan diri dalam hal-hal yang haram, syubhat, harta benda penguasa di antara sesama mereka yang saling menjenggal. Jika tujuannya tidak sama, secara jelas mereka adalah orang-orang yang tertipu. Perumpamaan mereka seperti wanita tua renta yang mendengar bahwa nama para pemberani dan patriot atau pahlawan yang selalu terjun di medan perang diabadikan di buku arsip, dan setiap orang di antara mereka diberi hadiah sepetak tanah. Lalu wanita tua itu ingin seperti mereka. Karena itu dia mengenakan baju besi dan mengenakan topeng di kepalanya. Dia juga menghafalkan sajak-sajak yang biasa didengungkan para patriot itu, mempelajari pakaian dan segala sifat-sifat mereka. Kemudian dia terjun di tengah pasukan perang dan dia ingin mendaftarkan namanya. Ketika tiba di tempat pendaftaran, dia diperintahkan untuk melepaskan topi dan baju besinya untuk diteliti dan diuji keterampilannya. Setelah semua dilepas, terlihatlah sosoknya yang memang wanita yang sudah tua dan lemah. Setelah ketahuan belangnya, dikatakan kepadanya, apakah engkau bermaksud mengolok-olok raja dan tentaranya?
seret wanita tua ini ke kandang unta, maka dia pun dilemparkan ke kandang unta. Begitulah keadaan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai golongan sufi pada hari kiamat. Ketika kedok dan belang mereka tersingkap, mereka akan dihadapkan ke hakim agung yang hanya melihat keadaan hati dan tidak melihat penampilan dan pakaian yang dikenakan. Melihat ada pula di antara mereka yang menyingkirkan landasan syariat dan menolak hukum-hukumnya serta menyamaratakan antara yang halal dan haram. Di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya Allah sangat membutuhkan ilmuku, lalu untuk apa aku harus bersusah payah? Di antara mereka ada pula yang berkata, tidak ada pertimbangan terhadap amal dengan anggota badan. Yang perlu dipertimbangkan adalah melihat hati. Hati kami sudah terarah untuk mencintai Allah dan sudah mencapai tingkat ma'rifahnya. Karena itu kami tinggal terjun ke dunia dengan badan kami, hati kami yang sudah beriktikaf di haribaan Allah. Kami bersama nafsu hanya dengan zahir dan tidak dengan hati. Mereka membual tentang melewati derajat orang awam dan tidak perlu melatih jiwa dengan amal-amal fisik. Nafsu tidak akan menghalangi mereka dari jalan Allah karena kekuatan ma'rifah mereka. Bahkan mereka sudah naik ke tingkatan para nabi, padahal para nabi itu menangis bertahun-tahun karena satu kesalahan saja. Golongan-golongan lain yang tertipu seperti ini banyak dan hampir tak terhitung. Ada pula di antara mereka yang berlebih-lebihan dalam meneliti jalan ini. Mereka sibuk bermujahadah, langsung mengikuti jalan itu dan membuka pintu makrifah. Ketika baru saja menghirup udara makrifah, mereka langsung terpesona kepadanya, senang tidak kepalang, dan takjub dengan keanehannya. Hati dan pikirannya hanya dipertautkan kepada makrifah itu. Langkah kakinya terus mengayun untuk mencapai tujuan. Perumpamaan mereka seperti orang yang menginginkan mahkota kerajaan. Dia melihat ambang pintu istana kerajaan itu ada di taman yang ditaburi bunga yang warna-warni yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yang seindah itu, sehingga waktunya habis untuk bisa mendapatkan mahkota kerajaan seperti yang diinginkan semua. Golongan keempat yaitu orang-orang yang memiliki kekayaan. Ada pula di antara mereka yang berambisi membangun masjid, sekolah, jembatan, jalan, dan sarana-sarana umum yang tampak jelas di mata manusia, lalu nama mereka ditulis di sana agar namanya tetap diingat, sehingga jejaknya masih tetap ada setelah dia meninggal dunia. Jika seseorang di antara mereka dimintai dana, lalu namanya tidak ditulis, maka dia merasa keberatan. Andai kata dia tidak bisa tampil di hadapan manusia dan bukan di hadapan Allah, tentu dia akan merasa berat hati, padahal Allah mengetahui dirinya, apakah namanya ditulis ataukah tidak ditulis. Ada pula di antara mereka yang mengeluarkan hartanya untuk menghias masjid dan mempercantiknya dengan berbagai macam tatanan dan ukiran yang dilarang, dan bisa mengganggu orang-orang yang sedang mendirikan sholat. Sebab maksud dari sholat adalah khusyuk dan keterlibatan hati di dalamnya, sehingga hiasan-hiasan itu justru mengganggu hati orang-orang yang sedang mendirikan sholat. Terlebih jika harta yang dipergunakan untuk keperluan itu berasal dari yang haram, maka dia lebih jauh tertipu. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki mendatangi sebuah masjid. Dia berdiri di ambang pintu lalu dia berkata, seperti orang semacam aku tidak layak memasuki rumah Allah. Di tempat itu pula dia dicatat sebagai orang yang benar. Dengan kata lain, seharusnya masjid itu dihormati. Seseorang yang harus melihat bahwa masjid akan menjadi kotor jika dia masukinya, bukan mengotori masjid dengan hal-hal yang haram atau hiasan-hiasan dunia. Letak tertipunya orang semacam itu karena dia melihat kemungkaran sebagai hal yang ma'ruf. Ada pula di antara mereka yang tidak mau mensedekahkan harta kecuali hanya zakat saja. Untuk pembayaran zakat itu pun dia memilih barang yang buruk atau memberikannya kepada pembantunya yang miskin agar bebannya tidak terlalu banyak. Atau dia memberikannya kepada seseorang yang bisa diharapkan balasannya. Ada pula di antara mereka yang memberikan hartanya hanya kepada orang-orang terpandang atau penguasa agar mereka mendapatkan kedudukan tertentu dirinya. Semua ini bisa merusak niat dan pelakunya tertipu, sebab dengan ibadahnya kepada Allah mereka mengharamkan imbalannya. Perumpamaan mereka seperti orang yang jatuh sakit lalu menemui dokter dan hanya mendengar saran-sarannya, atau seperti orang yang kelaparan hanya mendatangi orang yang bercerita tentang makanan yang lezat. Setelah itu dia pulang tanpa membawa apa-apa yang dibutuhkannya. Begitu pula mendengarkan sifat-sifat ketaatan tanpa ada pengamalannya. Setiap nasihat yang belum mampu mengubah perbuatanmu maka akan menjadi hujah atas dirimu. Ada 3 perkara untuk melepaskan diri dari tipuan. Yang pertama, akal, yang merupakan cahaya pokoknya, yang dengannya manusia bisa mengetahui hakikat segala sesuatu. Yang kedua, makrifah, yang dengannya manusia bisa mengenali dirinya, Robnya, dunianya, dan akhiratnya. Yang ketiga yaitu ilmu, yang kami maksud
Kan ilmu di sini adalah pola perilaku saat meneliti jalan kepada Allah, bagaimana mengetahui hambatan-hambatannya, ilmu tentang hal-hal yang mendekatkan diri dan menundukkan kepadanya. Yang semua itu ada dalam buku ini. Dari bab ibadat dan adat dapat diketahui hal-hal yang dibutuhkan seseorang, apa yang tidak dibutuhkan, serta bagaimana berpegangan kepada adab-adab syariat. Dari bab halal-halal yang merusak dapat diketahui seluruh kendala yang menghalangi dari jalan Allah, yaitu berupa sifat-sifat yang tercela pada diri manusia. Dari bab hal-hal yang menyelamatkan dapat diketahui sifat-sifat yang terpuji yang memang harus diletakkan sesudah hal-hal yang tercela yang menghapusnya. Jika semua ini sudah diketahui dan disadari, maka memungkinkan bagi seseorang untuk mewaspadai berbagai jenis tipuan seperti yang kami isyaratkan di atas. Tatkala imam hendak meninggal dunia, ada syaitan berkata kepadanya, "Berilah aku fatwa." Dia menjawab, "Tidak untuk saat ini." Perasaan takut juga tidak boleh lepas sama sekali dari hati para wali. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari tipuan dan memohon kesudahan yang baik. Sesungguhnya Dia dekat lagi Maha mengabulkan doa. Selesai sudah bahasan tentang hal-hal yang merusak. Kini kita beralih ke hal-hal yang menyelamatkan. Pembahasan keempat yaitu hal-hal yang menyelamatkan. 1. Kitab, taubat, syarat dan rukun taubat serta hal-hal yang berhubungan dengannya adalah dosa penghalang antara seorang hamba dengan setiap yang dicintainya. Berpaling diri darinya wajib. Semua hanya akan terrealisasi jika dibingkai dengan ilmu, pengetahuan, dan penyesalan dan azam keinginan kuat. Tetapi selama dia tidak tahu bahwa dosa-dosa lah yang membuatnya jauh dari setiap yang dicintai itu, dan dia tidak menyesali dosa-dosa yang dilakukannya, bahkan tidak menjauhinya, maka dia tidak akan kembali kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk bertaubat sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, "Allah amat senang dengan taubat seorang hamba muslim meski tinggal di tanah yang gersang dan luas, yang hanya dibekali dengan makanan dan minuman selama dalam perjalanannya. Ia tidur dan bangkit lalu pergi. Ia pun memohon sesuatu yang bisa menghilangkan dahaganya. Seraya berkata, biarkan aku kembali ke tempatku di mana aku pernah di sana, tidur dan mati di sana, meletakkan kepalanya kepada penolongnya itu hingga mati, dan terbangun serta pergi bersamanya, yang hanya dibekali dengan makanan dan minuman. Maka Allah sungguh sangat senang dengan taubat seorang hamba muslim dengan perjalanan seperti ini." Hadis-hadis yang menyinggung permasalahan ini adalah sangat banyak. Demikian halnya dalam ijma para sahabat. Hal tersebut diiringi oleh bahaya dosa yang mampu membinasakan setiap bentuk ubudiyah kepada Allah. Oleh sebab itu, setiap individu muslim wajib segera memungkinkan menjauhinya. Taubat itu wajib dilakukan secara kontinu. Dengannya seseorang tidak akan terjerambab dalam kemaksiatan untuk yang kedua kalinya. Andaikan seseorang tidak terjerambab dalam linangan dosa yang teraplikasikan dalam bentuk amal jariah, maka belum tentu ia bisa menghindarinya dengan hatinya. Jika masih bisa terhindar pula, maka ia tidak akan bisa menolak setiap bisikan syaitan yang nantinya berdampak pada proses zikrullah. Demikian pula dari kelalaian, sehingga semangat keilmuannya melemah, baik pada tataran sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Secara fitrah, tiap individu tidak akan terbebas dari kekurangan bentuk ini. Karenanya setiap manusia berbeda-beda dalam peringkatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dosa itu perangkap bagi hatiku, maka aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali." Maka Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan firman-Nya, "Liyaghfirulaka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Muncul satu pertanyaan, bagaimana kondisi hati tatkala tanpa istighfar? Selama syarat-syarat taubat terhimpun, maka patut dianggap benar-benar diterima. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Pasal macam-macam dosa. Setiap manusia memiliki karakter dan sifat-sifat yang berbeda. Meski demikian, dampak dosa yang berlaku pada 4 sifat, yaitu sifat-sifat rububiyah,
seperti sifat congkak bagi terhadap diri sendiri, senang dipuji dan disanjung oleh orang lain, serta mencari ketenaran. Ini adalah dosa-dosa yang membinasakan, yang mengherankan, yang sebagian manusia menganggap dosa-dosanya tersebut biasa saja, bahkan mengkategorikannya sebagai dosa. Sifat-sifat syaitoniyah seperti sifat selalu iri, suka berbuat licik, suka berdusta, selalu membuat tipu daya, suka berlaku curang, suka berbuat nifak, memerintahkan kepada kerusakan. Yang ketiga, sifat bahimiyah atau kebinatangan, seperti senang terhadap kejahatan, tamak ketika memuaskan hajat perut dan kemaluan, senang berzina, homoseksual dan mencuri, serta suka melampiaskan hawa nafsunya. Sifat sabu iya atau binatang buas seperti suka marah, dendam, menyerang orang lain dengan membunuh atau memukul, dan mengambil harta orang lain. Inilah sifat-sifat fitrah yang dimiliki manusia. Pada diri manusia, sifat-sifat bahimiyah lebih dominan. Barulah kemudian sifat-sifat subuh iya. Jika kedua sifat ini berhimpunan pada diri seseorang, maka eksistensi hanya akan dipergunakan pada sifat-sifat syaitaniyah saja, seperti ajakan untuk berbuat tipu daya, berdusta, dan licik. Sifat-sifat tadi akhirnya mengalahkan sifat-sifat rububiyah. Dosa-dosa adalah induk dan muara dari setiap bentuk dosa. Barulah kemudian berpencar dari muara-muaranya kepada setiap jawarih, sehingga sebagiannya berada di hati seperti kekufuran, bid'ah, nifak, dan senang terhadap kejelekan. Sebagian yang lain ada pada mata, sebagian lagi ada pada pendengaran, sebagian lagi ada pada lisan, sebagian lagi ada pada perut dan kemaluan, sebagian lagi ada pada kedua tangan dan kedua kaki, dan sebagian lagi pada seluruh tubuh. Di sini tidak perlu lagi dijelaskan secara rinci mengenai permasalahan tersebut, karena sudah jelas. Selain macam-macam dosa yang telah disebutkan, dosa lainnya adalah dosa yang berhubungan dengan hak para anak Adam dan hak seorang hamba kepada Robnya. Sesuatu yang hubungannya dengan hak seorang hamba itu ada kalanya teramat berat diselesaikan. Berbeda halnya dengan dosa yang hubungannya antara seorang hamba dan Robnya. Pintu maaf selalu terbuka luas, kecuali jika dosanya yang dilakukan adalah berbentuk penyekutuan kepada Allah dan berlindung kepada selainnya. Inilah dosa yang tidak akan diampuni olehnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mahkamah di sisi Allah itu ada 3 macam. Mahkamah yang Allah tiada mengindahkannya, mahkamah yang Allah tiada memberinya amnesti, mahkamah yang Allah tidak memberikan amnesti adalah syirik. Allah berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Sedangkan mahkamah yang Allah tidak mengindahkan sedikit pun adalah kezaliman hamba secara sendirian tentang sesuatu antara dirinya dan Allah. Dia mengampuni yang demikian itu dan menyelamatkannya jika dia menghendaki. Sedangkan mahkamah yang dia tidak meninggalkannya sedikit pun adalah kezaliman sebagian hamba terhadap sebagian yang lain. Kisah adalah sesuatu yang pasti. Kihas adalah sesuatu yang pasti. Penjabaran, macam-macam dosa lainnya. Dosa ada 2, kecil dan besar. Dalam hal ini, banyak perbedaan pendapat juga dalam perspektif hadis-hadis, terutama dalam masalah jumlah dosa-dosa besar. Menurut beberapa hadis sahih, ada 5 macam. Pertama, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, jauhilah 7 perkara dosa besar. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, mempersekutukan Allah, sihir, membunuh, jiwa yang diharamkan Allah kecuali menurut haknya, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat pertempuran, dan menuduh wanita mukminah yang baik telah berbuat zina. Kedua, hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW ditanya seseorang, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ketiga, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi bersabda, dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Keempat, ingatlah, aku akan memberitahu kalian mengenai dosa-dosa terbesar, yaitu perkataan palsu atau beliau bersabda persaksian yang palsu. Kelima, hadis Abu Bakar bahwa Nabi SAW bersabda mengenai dosa-dosa besar kepadanya, mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Awalnya beliau berkanan, tetapi kemudian beliau duduk dan bersabda lagi, ingatlah perkataan palsu dan kesaksian palsu. Beliau terus mengulang-ulang perkataannya hingga kami berkata, andaikan saja beliau diam.